Hai, perkenalkan nama saya Halim dengan NIM belakang 012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas nomor 1, yaitu tentang kelas vektor. Kelas vektor sendiri memiliki beberapa kriteria di dalamnya, yaitu ada variabel global, kemudian constructor overloading, kemudian function overloading, di mana function tersebut terdiri dari jumlah dua vektor, selisih dua vektor, kemudian juga bagaimana function yang menampilkan array di dalam vektor tersebut. Oke, jadi di sini saya sudah memiliki code ya, coding untuk kelas vektornya. Bisa dilihat di sini di dalam kelas vektor ini kita memiliki 3 variabel global, yaitu v, v1 dan v2. Kemudian di sini kita memiliki constructor-nya. Di sini kita memiliki function jumlah dua vektor. Kemudian ada juga selisih dua vektor dan function untuk menampilkan array-nya. Kemudian di sini untuk constructor overloading-nya, di sini kriterianya ada V yang merupakan list kosong, V1 yang merupakan list kosong, V2 yang juga merupakan list kosong. Apabila di sini kita menggunakan overloading dalam konsep Python ya, dengan menggunakan if, di sini ada jika if V tidak sama dengan list kosong dan V1 tidak sama dengan list kosong dan V2 tidak sama dengan list kosong, maka constructor-nya didefinisikan seperti ini, yaitu self V adalah V, V1 adalah V1, dan V2 adalah V2. Namun apabila tidak ada V2, yaitu V2-nya merupakan list kosong, maka isinya hanya seperti ini. Self V sama dengan V, self V1 sama dengan V1, dan V2-nya dibiarkan menjadi list kosong. Apabila hanya ada V saja di dalam constructor ini, maka bentuknya seperti ini. V1 dan V2 dibuat kosong, dan jika kesemuanya tidak memenuhi kriteria atau merupakan else, bentuknya seperti ini. V1 dan V2 adalah list kosong. Itu adalah constructor overloading yang kita gunakan. Modelnya seperti itu. Kemudian di sini ada function jumlah dua vektor. Di dalam function ini kita membuat list baru yang namanya hasil, yang masih kosong ya. Kemudian sama seperti overloading pada constructor tadi, kita juga memberikan kriteria di dalamnya. Di sini kriterianya adalah apabila self V ini tidak sama dengan list kosong, dan self V1 juga tidak sama dengan list kosong, dan self V2 juga tidak sama dengan list kosong, maka untuk I di dalam range 2, karena di sini yang kita gunakan adalah dua bilangan ya, array-nya hanya terdiri dari dua bilangan, panjangnya hanya 2, maka range-nya sampai 2 saja, maka hasil tadi nanti diisi, di-append oleh penjumlahan antara V1 dan V2. Nah, seperti itu modelnya. Jadi hasil nanti list yang kosong itu pada akhirnya akan diisi oleh hasil penjumlahan dari V1 dan V2 pada urutan yang sesuai dengan loop for ini. I-nya dimulai dari 0. Jadi urutannya akan sampai dengan urutan yang jumlahnya hanya ada dua bilangan, seperti itu. Jika I range 2 berarti 0 sampai 1, hanya ada dua bilangan, seperti itu. Kemudian nanti setelah kita mendapatkan hasilnya, maksudnya hasil itu sudah diisi dari pertambahan V1 dan V2 pada urutan yang sama, maka kita kasih pengantar hasil penjumlahan V1 dan V2-nya, nanti di print hasilnya. Nanti sudah terlihat berapa hasilnya. Jika kriteria yang pertama tidak terpenuhi, maka turun ke kriteria yang kedua. Seperti ini bentuknya. Hanya di print hasilnya. Seperti ini juga bentuknya. Kalau hanya ada satu, hanya ada V, maka seperti ini. Kemudian jika tidak ada sama sekali, maka gagal. Tidak ada yang ditambahkan, tidak ada vektor yang bisa ditambahkan. Selisih dua vektor, konsepnya sama seperti jumlah dua vektor, yang membedakan hanyalah operatornya saja. Kalau di jumlah dua vektor ini kita menggunakan plus, tapi kalau di selisih dua vektor ini kita menggunakan minus. Kalau yang ditambahkan, maka ini dikurangkan. Dari V1 dikurangi V2 pada urutan yang sama persis seperti jumlah dua vektor, hanya saja berbeda pada operatornya.
kita kasih pengantar yang sama, hanya diganti kalimatnya menjadi hasil pengurangan V1 dan V2. Kemudian hasilnya juga di print, kriteria yang lain masih sama seperti yang sebelumnya. Seperti itu. Dan ini adalah untuk menampilkan array-nya hanya tinggal di print antara vektor V, V1 dan V2 seperti itu. Kemudian langsung ke implementasinya. Implementasi dari kelas ini kita menggunakan 3 vektor. Karena di sini tadi kita menggunakan kriterianya 3. Yang pertama kita gunakan 3 vektor V, V1 dan V2. Kemudian di sini kita berikan header untuk membedakan ya. Vektor V nanti ini adalah for i in range 2 ini gunanya adalah untuk mengisi list di dalam V ini. Jadi angkanya diisi dulu berapa bilangan yang ingin dimasukkan. Kita kasih pengantar masukkan isi vektor, nanti V-nya dimasukkan sesuai dengan urutannya. Sama seperti V1 dan V2, nanti dimasukkan ke dalam V1, masukkan ke dalam V2. Seperti itu, di append, dimasukkan ke dalam V1 dan V2, dimasukkan ke dalam listnya, ditambahkan sesuai dengan urutan ini. Kemudian kita membuat satu kelas namanya kelas coba. Kelas coba ini merupakan vektor. Coba ini merupakan kelas vektor yang terdiri dari V, V1 dan V2, 3 ya di sini. Kemudian kita akan mencoba functionnya, coba kita tampilkan array-nya, isinya apa saja. Kemudian kita jumlah 2 vektor dan kita selisihkan 2 vektor. Seperti itu contoh yang bisa diberikan. Nah, di sini sudah ada untuk kita coba. Jadi ketika sudah di run maka hasilnya seperti ini, masukkan isi vektor just for fun, kita masukkan 2, 2, maka hasilnya seperti ini. Vektor V isinya adalah 22, vektor V isinya 22 seperti ini. Vektor V1 karena ini vektornya satu dimensi ya, array satu dimensi, seperti ini, hanya ada 2 bilangan seperti yang sudah ada pada range-nya tadi 2. Maka hasilnya seperti ini, 22, V1 juga 22, V2 juga 22. Hasil penjumlahannya 2 tambah 2 ya. Karena hasil penjumlahan tadi kita menggunakan V1 dan V2, V-nya tidak digunakan. Maka hasilnya 2 tambah 2, 4. Kemudian V1 dan V2, 2 kurangi 2, 0. Seperti itu. Jadi mungkin seperti itulah konsep constructor overloading yang bisa saya jelaskan. Modelnya seperti ini. Untuk constructor overloading untuk kelas vektor kriterianya ada variable global, constructor overloading, kemudian function overloading yang ada seperti ini. Seperti itu untuk tugas nomor 1. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan nama saya Febitania dengan NIM akhir 001. Di sini saya akan menerangkan dari tugas PBO teori yang nomor 2, yaitu membuat matriks dengan dimensi 2 dimensi dan juga elemen yang sama. Nah, ini adalah pekerjaan saya, tugas teori nomor 2. Di sini pertama-tama saya buat kelas dengan saya namakan kelas matriks. Kemudian pertama saya buat metode berupa konstruktor, di mana konstruktor ini saya buat overloading sesuai dengan tugas yang diberikan. Dengan parameter yang saya masukkan adalah self, n berupa non, dan m non. Jika nilai n dan m ada, m di sini saya definisikan sebagai baris dan n adalah kolom dari matriks tersebut. Jika nilai M dan N ada, maka kita akan membuat suatu array dengan nama matriks X dan suatu array dengan matriks Y. Di mana matriks X ini saya jadikan sebagai matriks pertama dan matriks Y adalah matriks kedua. Kemudian nilai M dikembalikan dan juga nilai N. Kemudian saya buat metode berupa input elemen dengan parameter self. Di sini kita dapat menginputkan elemen-elemen dari matriks A dan matriks B yang nantinya akan kita lakukan perhitungan. Saya gunakan di sini for i in range m kali n, ukurannya baris kali kolom.
karena jumlah elemennya sama, maka pasti jumlah elemennya adalah baris kali kolom yang ada. Kemudian kita simpan nilai elemen itu dalam suatu argumen dalam suatu variabel C. Kemudian kita untuk setiap xi akan kita ambil C tersebut, sehingga array dalam matriks X itu akan terisi. Karena ini masih berupa array, matriks X masih berupa array, maka untuk mengubahnya menjadi bentuk matriks kita gunakan modul NumPy yaitu reshape. Di sini kenapa saya buat matriks dengan nama yang berbeda, karena nantinya untuk melakukan perhitungan kita harus menggunakan array. Kalau untuk menghitungnya kita gunakan matriks, maka itu tidak bisa. Nah, di sini kita ubah menjadi matriks X, kita ubah menjadi matriks A dalam bentuk matriks. Kemudian untuk matriks B kita lakukan yang sama. Setelah itu kita panggil metode dari dalam kelas ini sendiri, yaitu metode display. Metode display sendiri merupakan metode yang mengeprint nilai dari matriks A, yaitu matriks X yang sudah diubah menjadi matriks tadi, yang sebelumnya berupa array, dan juga matriks B, yaitu array matriks Y yang kita bentuk menjadi matriks. Selanjutnya adalah operasi penjumlahan. Saya buat sebuah metode dengan nama jumlah dengan parameter dirinya sendiri. Kita buat array baru untuk menyimpan hasilnya dengan nama hasil. Kemudian for J in range, karena di sini jumlah elemennya sama, maka pasti ukurannya tetap M kali N. Kemudian untuk setiap hasil J akan kita tambahkan atau kita ambil dari array matriks X ke J dan juga dijumlahkan dengan array matriks Y ke J. Setelah itu array hasil akan menyimpan hasil penjumlahan tersebut. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi, yaitu mengubah array hasil ini menjadi sebuah matriks. Di sini kita lakukan hasil sama dengan reshape hasil dengan ukuran M kali N. Kemudian kita print hasil penjumlahannya adalah hasil itu. Yang terakhir yaitu metode kurang. Sama seperti metode jumlah tadi, kita buat array baru berupa hasil. Kemudian kita masukkan nilai array matriks J, matriks X ke J dikurangi dengan array matriks X ke J. Setelah hasil sudah menjadi array yang terisi pengurangan tersebut, maka kita ubah array hasil ini menjadi suatu matriks. Sama dengan yang tadi kita lakukan, yaitu menjadi matriks hasil dengan ukuran M, N, dengan ukuran M kali N atau ordo M kali N. Setelah itu kita print hasil pengurangannya. Kemudian untuk main kelas, di sini saya buat kita menginput nilai M dan N. Seperti saya katakan tadi, M adalah jumlah baris dan N adalah jumlah kolom. Kemudian kita buat M1 sebagai kelas matriks dengan parameter M, N. Lalu kita panggil input elemen dan nantinya di sini akan ditanyakan operasi hitung apa yang ingin dilakukan. Pilihan itu akan dimasukkan kepada variabel dengan nama X. Jika variabel X bernilai 1, yaitu operasi yang dilakukan adalah penjumlahan, maka dia akan memanggil metode M1 jumlah. Jika tidak, maka berarti X-nya adalah 2, yaitu yang dihitung adalah pengurangan, sehingga kita memanggil metode M1 kurang. Baik, kita coba untuk kita run. Misalkan jumlahnya 3 kali 3, misalkan 5. Untuk matriks B, kita masukkan sembarang bilangan juga.
Matriksnya dapat kita lihat di sini ditampilkan matriks A seperti yang kita inputkan tadi dan juga matriks B yang kita inputkan tadi. Array sudah kita ubah menjadi bentuk matriks. Kemudian kita pilih operasi hitung apa yang ingin kita lakukan. Misalkan pertama, operasi hitung penjumlahan. Nah, akan ditampilkan seperti ini. Oke, selanjutnya kita coba untuk operasi hitung pengurangan. Untuk matriks B, nah, ini kita ditampilkan nilai dari matriks A dan juga matriks B. Kemudian kita coba lakukan perhitungan berupa pengurangan. Nah, hasilnya akan ditampilkan seperti ini. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahardi Karyas Oktavian dengan NIM 081911633004. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal dan jawaban dari nomor 3 dari PBO teori. Nah, di sini saya menjelaskan tentang kelas array 2 dimensi beda elemen. Jadi, di sini saya disuruh untuk membuat array 2 dimensi, namun isi elemennya itu berbeda-beda. Nah, di sini yang pertama ada def init yang digunakan sebagai konstruktor dari kelas array-nya. Isi parameternya yaitu ada B ini baris, jadi B ini digunakan untuk membuat baris pada array nanti, pada array 2 dimensi. Lalu ada array ARR. Nah, ARR sendiri adalah array yang akan digunakan nanti untuk dioperasikan tambah maupun kurang. Lalu elemen. Nah, elemen di sini berupa array 1 dimensi yang nanti itu dimasukkan ada berapa elemen di tiap-tiap baris gitu. Nah, lalu di sini saya juga membuat array-nya itu di dalam kelas. Jadi def buat array for i in range self b self array append. Nah, di append ini buat memasukkan 2 dimensinya. Lalu n sama dengan self.element i. Jadi pada saat baris i, nah elemen tadi itu kita sudah input di main itu ada berapa, nanti di dalam array yang keduanya itu digunakan perulangan juga. Jadi ada berapa elemen gitu, ada berapa kali perulangan buat menginputkan isi elemen tadi. Lalu tampil, ya def tampil ini buat menampilkan array-nya. Lalu ada pengoperasian tambah dan ada pengoperasian kurang, ada metode kurang. Nah, ini untuk main-nya, saya jelaskan dulu main-nya. Jadi saya di main ini membuat array 1 dan array 2. Jadi di sini saya membuat 2 objek yang nanti akan dioperasikan ditambah maupun dikurang. Lalu ada elemen ini juga berupa array. Nah, di sini baris sama dengan integer input, masukkan banyak baris. Nah, jadi misal kita mau buat baris berapa, kan kita nggak tahu kalau misal kita itu kalau di array yang sama elemen itu kan 3 kali 2 gitu ya. Jadi kita inputnya 3,2 gitu kan. Nah, kalau ini kita nggak tahu kan elemen per barisnya mau berapa. Jadi saya menginputkan baris dulu. Sebentar. Saya run. Nah, ini masukkan banyak baris. Misal ada 3 baris gitu. Jadi 3. Nah, berarti ke bawah itu ada 3. Nah, di tiap baris ini kita memasukkan mau ada berapa elemen. Misal baris pertama ada 2 elemen. Baris kedua ada 3
dan baris ketiga ada 0 satu elemen. Nah, jadi sudah kan baris dan elemennya sudah terbentuk. Nah, lalu di sini saya membuat objek array 1 sama dengan array bla 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 baris, array 1, elemen. Nah, untuk array pertama, saya langsung array 1 dot buat array. Nah, di sini di run-nya ini udah kelihatan kan, masukkan elemen pada baris ke-1. Oke, jadi misal saya input 3 dan 4. Nah, masukkan elemen lagi pada baris kedua. Misal 3, 0, 1. Nah, pada baris ketiga kan ada 1, saya tadi menginputkan elemen itu jadi 1. 1 kali perulangan saya isikan 5. Oke, nah di sini saya membuat baris dan elemen itu langsung untuk 2 array, jadi nggak satu-satu gitu, nggak satu input baris dan elemen buat array 1, lalu input baris dan elemen lagi untuk array 2 gitu. Jadi saya kondisikan bahwa di sini baris dan elemennya array 1 dan array 2 ini sama. Saya input lagi, ambil angka random saja. Nah, ini untuk hasil operasinya. Nah, ini isi array pertama, tadi saya inputkan baris pertama itu 3 sama 4. Nah, 3 sama 4 masuk, ini. Lalu di baris kedua ada 3, 0, 1, dan baris ketiga ada 5. 3, 0, 1, dan baris ketiga ada 5. Nah, untuk array keduanya juga sama, 5, 3 untuk baris pertama, terus 2, 3, 4 untuk baris kedua, dan baris ketiga ada 0. Nah, lalu ini di objek kedua saya membuat nama array 2 juga, lalu saya buat array, setelah itu saya panggil metodenya. Nah, untuk isi array pertama saya menggunakan array1.tampil dan isi array kedua array2.tampil. Kurang lebih hampir sama perulangannya untuk memunculkan tampil ini, ya for i in self array. Lalu pada array1.tambah, nah ini saya menggunakan penambahan beda objek. Jadi di sini saya memberikan parameter other. Nah, other ini digunakan untuk mengambil isi dari array yang kedua, atau untuk memanggil objek array yang kedua. Jadi array pertama tadi dot tambah artinya array 1 ditambah array 2. Nah, di sini untuk pengoperasiannya seperti ini. Saya membuat hasil untuk menyimpan array hasil penjumlahan. Lalu for i in range self b. Self b ini baris. Nah, jadi di tiap baris nanti kita membuat array lagi di dalam array-nya itu. Lalu untuk elemennya saya memanggil self.elementI. Nah, karena tadi baris pertama itu elemennya ada elemennya ada 2. Jadi ini kan for i in range self b 0 b ini ada 3. Berarti kan perhitungannya 0, 1, 2. Nah, itu pada saat for i sama dengan 0, dia memasukkan hasil append dan self.element dalam kurung siku ini 0 juga. Nah, jadi di 0 tadi saya memasukkan ini 2. Nah, jadi n-nya sama dengan 2, lalu for j in range ini sama dengan n. Nah, ini 2 kali penjumlahan gitu. Jadi kayak tiap array-nya itu dijumlah, misalkan ini ada hasil i.append, berarti kan hasil 0 pada saat ke 0 itu self.array-nya i-nya 0, j-nya juga 0, karena ini sampai 1, 0 dan 1, ini 0, 1, 2, 3. Nah, 0, 0 ditambah other ini yang array kedua tadi, di dot array i-nya 0, j-nya 0 juga, jadi self array yang ini 3, nah, sama 5 ditambah 5 tambah 3, 8, itu di append dalam hasil 0. Nah, jadi di sini ketambah 0 gitu. Habis itu
ini ada hasilnya. Nah, hasil penjumlahan 3 tambah 5 tadi 8, dan begitu seterusnya. Untuk kurang juga kurang lebih sama, tinggal mengubah ini operatornya, ini plus, kalau ini minus. Untuk hasil pengurangannya juga sama, saya menggunakan itu other. Jadi oke. Konstruktor operator sepertinya. Sekian penjelasan dari nomor 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai soal array keempat, yaitu array 3 dimensi sama, di mana banyaknya elemen di setiap baris dan kolomnya sama. Nah, di sini ada contohnya array 3 dimensi dengan ordo 3 kali 2 kali 3. Maksudnya ini ada 3 bagian, 1, 2, 3. Dan setiap bagiannya memiliki 2 baris, 1, 2. Dan untuk elemennya pada setiap baris ada 3, 1, 2, 3. Baik, langsung saja kita cek codingannya. Nah, di sini ada, ya ini hanya tampilan saja. Dan di sini ada kelasnya namanya array 3 dim sama. Untuk konstruktornya sendiri saya pakai self M1 dan M2. Ini adalah untuk mengambil value array ke-1 ini S dan array kedua. Oke. Dan di sini ada tampil array, ya, di sini hanya untuk menampilkan kedua array. Nah, untuk pembuatan array-nya sendiri, array 3 dimensinya sendiri, saya menggunakan metode nested loop, ya, seperti ini. Ini ada array kosong, terus ada for-nya 3 kali karena kita membuat 3 dimensi. Buat lebih contoh di sini. Nah, nanti ini yang waktu di sini kan ini for i in range h, saya masukkan baris. Ini maksudnya baris ini adalah ini 1, 2, 3. Oke, ada 3. Sedangkan yang untuk y ini banyak anggota dalam satu baris array. Ini maksudnya adalah ini kan ada 2. Nah, itu maksudnya di situ saya untuk itu. Dan yang ini untuk banyak elemen array, ya, karena satu barisnya ada 3 elemen. Oke. Seperti di sini, s.append ini agar array tidak menjadi 1 dimensi, kita tambahkan array sehingga bisa menjadi 2 dimensi. Sedangkan di sini agar menjadi 3 dimensi, yaitu diisi range-nya ini seperti tadi, yang agar 2 baris di sini. Sedangkan di sini agar menjadi 3 bagian, 1, 2, 3. Dan kalau yang di sini untuk mengisi elemennya sendiri, yaitu for i in range z. Z-nya ini banyak elemen. Elemen array-nya tadi kalau kita ambil 3, nanti akan mengisi 1, 2, 3. Kita bisa mengisi 3 elemen pada satu baris. Baik, mari kita cek langsung pada filenya. Oke, kita panggil, karena saya nama filenya nomor 4.py menggunakan Python, yaitu Python nomor 4.py. Kita jalankan. Oke. Dengan banyak baris ini, maksudnya banyak baris ini yang ini ya, ada 1, 2, 3. Kita ambil jangan banyak-banyak. Mari kita ambil 2 saja. Lalu banyak anggota dalam satu baris array, kita juga ambil 2 saja. Untuk banyak elemennya kita ambil coba 3. Oke. Nah, ini ada baris array ke-1, anggota ke-1. Ini maksudnya adalah yang bagian sini dan baris ke-1 ini. Oke. Mari kita isi. 1, 2, 3. Karena ada 3 elemen kan? Nah, ini juga 4, 5, 6. Langsung nanti lanjutnya baris array kedua. Ini maksudnya adalah yang kedua sini. Tapi karena kita hanya memanggil 2 array, membuat 2 baris array, ya sudah sampai sini. Langsung 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, array ke-1 sudah terbuat. Mari kita buat array kedua. Kita urutkan saja ya. 13, 14, 15, 16, 17, 18,
Nah, di sini ya ini array pertama, array 3 dimensi yang pertama, yaitu ada tadi kan ordenya 2 kali 2 kali 3, dimana ada 2 bagian yang sini sama sini, dan setiap bagian memiliki 2 baris, dan setiap bagiannya memiliki 3 kolom alias 3 elemen, 1, 2, 3. Oke. Dan di sini sama area kedua. Nah, ini dapat kita cek hasil penjumlahannya. Apakah benar? 1 tambah 13, 14. 2 tambah 14, 16. Dan selanjutnya, untuk kita cek selisihnya, 1 min 13, hasilnya min 12. Dan hasilnya benar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai soal 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya perwakilan dari kelompok kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.